tiap pos kosong mang, tiap pos kosong. Kosong yang jaga. Kosong semuanya pada ngirim. Saking banyaknya yang harus Dievakuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabatku, dulur-dulur pancakaki di seluruh Nusantara. Salam damai Indonesia. Ketemu lagi sama kita berdua kali ini untuk ngawangkong, ngobrol-ngobrol mengenai masih seputaran evakuasi di Gunung Gede Pangrango. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, komen, support terus ke channel ini untuk terus kita bisa berkembang bersama. Jangan lupa buat kalian yang mau masuk ke dalam bunker, non disebut apa amang teh? Mana? Itu apa tempat humor? Barak humor. Oh, barak humor. Buat kalian yang mau gabung di Barak humor, cek link di deskripsi. Kita ada WA, kita ada IG, kita ada Facebooknya juga di Kurang situ. seru baru sedikit ya. Barak. Gabung ya di situ ya. Oke teman-teman, kita sore ini mau cerita-cerita tentang evakuasi di sekitaran Gunung Gede Pangrango. Di belakang kita ada Gunung Gede. Oh, ketutupan ya. Gunung Gede ketutupan. Terus di belakang kamera itu ada villa yang sudah kuno. Kalau sekarang asli, nanti kita liatin. Yang kemarin Mang Akri bohong ya. Jadi di belakangnya katanya ada apa? Ada bangunan klasik tapi nggak kelihatan. Sebetulnya nggak bohong, cuman memang nggak apa namanya nggak. Ada di foto IG-nya itu kan kelihatan. Kalau di IG kelihatan, cuman kalau di kamera mah nggak kelihatan. Nah, ada di situ ya. Oke teman-teman, lanjut aja kita langsung cerita-cerita sama Kang Erik. Kemana Bang? Oke, ini kembali lagi di siang hari berarti. Bukan cerita ngeri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulur pancakaki, hari ini saya mau menceritakan sebuah perjalanan menarik, Mang. Evakuasinya tuh panjang. Kemarin kan Mang Agus tuh ngegendong dari Pancawuluh sampai ke Cibodas. Dari maghrib sampai setengah genap 12 jam, hampir 12 jam. Jigana manehna enak tulang ekorna Ya, cuman dia nggak bilang aja, sebetulnya habis itu dia juga sakit. Cuman biar kelihatan strong aja. Kalau ini enggak, Mang. Kalau ini enggak. Memang sama panjang, Mang. Evakuasinya tuh panjang, tapi ada tahap-tahapnya dari pos ke pos gitu. Nah, ini ceritanya kita mulai dari yang tadi ada sebuah kegiatan outdoor atau jambore. Sebenarnya Taman Nasional masih ada di situ. Apapun kegiatannya di Gede Pangrango pasti seizin Taman Nasional punya wilayah, nggak mungkin nggak izinnya. Gitu. Jadi semua petugas dan volunteer dulu mah kita kompak, Mang. Volunteer tuh selalu ada. Lebaran lah. Kalau buat volunteer ketika ada acara begitu tuh lebaran. Ngumpul semua. Wah, salam-salaman gitu. Kecuali yang punya utang pasti menghindar. Nyindir apa? Nah itu. Ya. Mulai tetap kegiatan seperti itu dimulai dari Cibodas, karena kan Cibodas tetap Pintu gerbang utama ya. Pintu gerbang utama dan perizinan di situ. Waktu itu pesertanya itu dari Jabodetabek, Mang. Ya, Jabodetabek. Tidak sampai ke luar Jawa lah. Hampir 500 peserta, 600 lah. Kalau nggak salah waktu itu si kuotanya itu dibeli sama itu semua ya, 600. Semua pintu dibeli sama kegiatan itu gitu. 600. Nah, itu kegiatannya itu hari Jumat mulai. Kamis sudah persiapan tentunya. Kalau misalkan kegiatannya Jumat, Rabu kami sudah datang ke Cibodas. Kamis persiapan. Nah, itu mulai ada yang ke puncak, naik lagi ke puncak gitu. Yang terjauh pasti naiknya duluan tuh gitu. Jumat pagi mereka sudah start. Habis itu yang bergerak duluan itu alun-alun barat, Puncak, Kanang Badak. Nah, waktu itu tanyakan setan nggak ada, Mang.
Nggak ada gimana? Maksudnya dialihkan. Oh. Jadi tidak ada pos penjagaan di situ. Karena belajar dari pengalaman ternyata Jadi di situ. dibelokin. Enggak, maksudnya nggak ada pos di situ, nggak ada. Tapi tetap jalurnya dinaikin. Tetap. Jadi penjagaannya geger, puncak geger. Di situ yang ditanjakan rantai dipindahkan ke geger. Yang dari yang puncak utama juga ada pas si tubuhnya itu. Oh, pas di puncaknya. Itu. Terus Kanang Badak. Kegiatan pertamanya seperti biasa, Mang. Registrasi, Mang. Semua semua peserta datang. Registrasi, kasih kaos, gantungan gitu. Kayak mau dikurban. Kasih gantungan gitu. Masuk ID card gitu. Ya. Itu masuk mulai pendakian itu sebenarnya hari Jumat sore yang sudah siap itu Boleh naik. Tapi banyaknya di hari Sabtunya banyaknya Sabtu pagi. Di hari Jumatnya paling hanya 150-an lah itu yang naik. Kalau di Sabtu paginya full daftaran. Waktu itu saya masih kebagian di Kanang Badak, Mang. Tunggu, Mang. Waktu itu ada artisnya ya? Ada yang cewek. Medina Kamil ya. Medina Kamil ya. Itu jadi Medina Kamil waktu itu. Dulu sempat kita hampir jadian, Mang. Hampir sedikit hampir lagi. Jadian papasan gitu. Iya, hampir papasan gitu. Tapi nggak jadi. Ya belok. Ternyata bukan jodoh. Susah kalau bukan jodoh, Mang. Gitu. Lembak. Gitu, Mang. Saya kebagian di Kanang Badak waktu itu. Kalau di puncak itu waktu itu masih Kang Obay, masih gondrong-gondrong, Mang. Jadi masih senior di atas. Senior di atas lagi. Saya di Kanang Badak. Jadi pos yang dipakai untuk jaga itu satu di atas puncak geger, Kanang Badak, Kanang Batu, Batu Kukus, terus Rawadenok 2, Panyangcangan, resort. Udah sampai Cibodas. Di air panas nggak ada ya? Dulu itu base-nya itu di Mandala Kitri, Mang. Oh, jadi base-nya di Mandala Kitri. Jadi tempat regis dan nanti kepulangan tuh di Mandala Kitri. Jadi semua di Mandala. Base camp utamanya tuh di Mandala Kitri. Buat nanti yang ada apa-apa kembalinya tuh ke Mandala Kitri. Di situ disiapkan stage lah buat makan, buat ini. Hari Jumat sore saya berangkat, Mang. Tim Advan. Saya kebagian hari Jumat sore. Waktu itu saya berangkat 2 orang karena tim yang pertama itu yang ke Kanang Badak mereka udah berangkat duluan. Karena waktu itu saya masih ngantar hari Kamisnya itu saya masih ngantar klien, Mang, ke Gunung Gede. Gunung Gede waktu itu. Jadi pas turun saya kebagian di Kanang Badak. Jadi turun Jumat, sorenya saya berangkat. Naik lagi. Gitu 2 orang saya sama teman saya. Oke, seperti biasa, Mang. Kalau misalkan kegiatan kayak gitu tuh ketika si pendaki datang atau si klien datang tuh peserta datang tuh kita tiap pos itu dicek kesehatannya, Mang. Atau kita tanya keluhannya apa. Misalkan, Mbak, kamu kenapa? Misalkan, nggak apa-apa. Ya udah kan gitu, jalan gitu. Habis itu kita menyiapkannya banyak, Mang, dari mulai popok perempuan buat haid itu, terus obat-obatan tentunya. Jadi tiap pos itu wajib mengecek kesehatan si peserta. Kalau misalkan di Rawadenok dia dinyatakan sakit, itu dievakuasi ke bawah. Tidak boleh dilanjutkan lagi perjalanan. Jadi per pos dicek ya. Per pos dicek. Kalau misalkan di Panyangcangan dia dicek sama setiap titik ada dokter dan perawat, Mang. Ini jambore yang terhebat lah. Karena memang disiapkan satu persatu gitu. Terus misalkan di Kanang Badak dicek. Misalkan, Mbak, saya nggak bawa ini. Oke, kita ada bantal, kasih bantal gitu. Terkecuali Kang kita mau kasur, pulang lu sono kan gitu. Itu begitu, Bang.
Jumat malam aktivitasnya briefing karena memang walaupun hanya sejabotabek tapi si brand ini tuh ingin menampilkan sesuatu yang memang luar biasa di Gede Pangrango ini, bahwa Gede Pangrango punya sesuatu yang hebat lah untuk penanganan segala macam untuk gitu. Itu paling. Terus kalau misalkan yang di Kanang Badak dia mau ngebes silahkan, tapi Sabtu subuh harus berangkat karena kan Sabtu pagi udah datang lagi banyak. Kalau di atas itu pusatnya di alun-alun. Alun-alun. Harus sampai alun-alun. Di alun-alun. Itu pun nanti di alun-alun timur, terus di Buntut Lutung itu disiapkan. Kalau misalkan tidak memungkinkan dia kembali ke ke puncak lewat Cibodas, itu balik lewat Putri. Boleh. Ya, memang udah di-booking nanti semua. nanti di Putri udah disiapkan kendaraan untuk dibawa ke Cibodas. Gitu. Itu bagi yang sehat. Kalau nggak yang sakit paling Cimacan, Mang. Dari rumah Putri. sakit. Itu malam kegiatannya begitu saja, Mang. Gitu. Malam kita briefing lagi, kita cek lagi obat-obatan apa saja gitu. Kalau misalkan ada kekurangan, kita kontak Ke bawah. Dari per pos-pos ini dilebihin, Mang. Jadi untuk support kalau jadi ada yang dekat gitu. Misalkan kalau kita dekatnya ke Kanang Batu. Misalkan Kanang Batu kita kehabisan misalkan bantal perempuan. Nanti disuplai dari Kanang Batu. Kanang Batu mintanya ke Batu Kukus. Karena biar dekat. Gitu. Kayak gitu, Mang, sistemnya. Saling support lah ya. Saling support, Mang. Nah, itu hari Jumat malam kita istirahat lah. Jam 4 kita bangun, nggak ada kejadian apa-apa, Mang. Ini mah memang kita lagi hajat aja, hajat Gede Pangrango gitu. Hajat volunteer masuk, buat kita tuh kangen lah gitu. Dah pas Sabtu jam 4 kita siapin lagi, Mang, semua. Kita beres-beres lagi karena untuk menyiapkan si peserta yang berikutnya datang gitu. Nah, tapi nggak jam 4 selang jam 9 baru ada yang datang, Mang. Mulai jam 9 berarti dia berangkat pagi. Jam 9 pagi. Berarti subuh ya mereka berangkat. Berarti mereka berangkatnya ya sekitaran subuh. Tuh jam 9 gitu ya. Ada terus. Itu sampai semalaman, Mang. Ada yang datang terus-terusan sampai ke alun-alun mereka gitu. Terus kejadian pertama itu kita ketika semua peserta sudah ke alun-alun semua nih. Itu Amang ikut naik atau tetap di pos jaga? Pos. Semua standby di pos, Mang. Standby di pos. Semua di standby di pos. Untuk para ranger, dokter itu tidak ada bola yang bergerak di situ. Nanti ada sistemnya. Pergerakannya nanti ada sistemnya. Oke. Ketika evakuasi nanti semua itu berubah. Gitu. Emang ada evakuasi pertama itu di hari Sabtu, Mang. Hari Sabtu itu sekitaran jam 10 malam. Jam 10 malam. Karena yang dari hari Jumat itu mereka kan ada yang mau pulang. Nah, tiba-tiba dari puncak ada yang ngontek. Ada yang lemah. 1 orang perempuan gitu. Nanti siap-siap untuk untuk yang geger naik ke puncak, yang di puncak diam di geger, nanti yang di geger ngirim ke Kanang Badak. Jadi sistemnya estafet gitu ya? Estafet. Jadi tiap pos tidak berkurang, hanya ganti orang saja. Jadi yang di puncak ngirim ke geger, yang di geger 1 orang naik ke atas. Yang habis ngirim itu diam di geger. Gitu. Yang ini yang digeger ngirim ke Kanang Badak. Jadi di rolling orang tukeran orang. Dari Kanang Badak sampailah ke saya, Mang, Kanang Badak. Oke, waktu itu di Kanang Badak saya dan teman saya gendong karena memang kecil si badannya. Saya gendong gitu. Gendong pakai sarung karena tandu itu ya harus banyak orang, Mang. Selama kita masih bisa, dia pun selama nyaman, ya kami jalani itu gitu. Kita gendong, habis digendong kita kirim ke Kanang Batu. Saya diam di Kanang Batu, Mang, waktu itu. Nah, di Kanang Batu naiklah 2 orang sama teman saya
yang hanya nyenter itu tuh. Teman saya naik yang tetap kan personil mah nggak, Ya. personil tetap segitu, hanya orangnya saja yang Hanya berubah. berganti. Ya, gitu. Itu udah, itu satu kali mang, satu dari malam minggu itu hanya satu kali Kejadian. kejadiannya gitu. Dah itu turunlah ke bawah gitu, dievakuasi. Pas yang rame-ramenya itu kan hari Minggu itu semua turun mang. Berakhirnya kegiatan. Berakhirnya kegiatan Minggu tuh turun. Nah Minggu malam dari evakuasi itu lemparan dari alun-alun sampai ke Kandang Badak itu mulainya dari jam 4 sore mang. Dari jam 4 sore itu rolling mang. Jadi bahkan saya yang di Kandang Batu itu jadi tidak standby di Kandang Batu, lari lagi ke Kandang Badak, ngambil lagi, simpan lagi gitu. Yang di puncak juga sama mang, dia turun lagi naik lagi, itu banyak mang. Dari waktu itu memang hujan, kegiatannya hujan. Pas beres nih malam kita istirahat di habis maghrib, kita masih numpuk mang di Kandang Badak itu, orang yang sakit tuh. Kalau dia masih bisa diobatin sama dokter, kita obatin. Kita dia jalan sama teman-temannya. Tapi kalau misalkan dia yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain, kita masukin ke tenda, kita rawat dulu di situ. Kalau memang harus dievakuasi ya kita evakuasi gitu. Tapi sisanya kita obatin dulu sama dokter. Kamu masih sehat, kamu hanya capek saja, butuh ini. Habis itu dia jalan-jalan mang gitu. Tapi semakin kesini, semakin malam, semakin banyak mang di Kandang Badak itu yang ngumpul itu, di Kandang Badak itu butuh pengobatan. Butuh pengobatan itu. Sehingga saya bolak-balik mang dari Kandang Badak ke Kandang Batu. Nah, di Kandang Batu standby. Ini udah dilempar lagi ke Kandang Batu, udah dibawa lagi. Saya ke Batu Kukus. Saya standby terakhir itu di Rawadenok mang. Rawadenok saya nggak bisa kemana-mana karena memang di Rawadenok saya harus ngirim ke Panjangcangan. Itu gendong. Kadang kalau misalkan ini harus ditandu, kita tandu gitu. Itu kalau banyak yang di oksigen sih waktu itu. Tandu. Habis itu kira-kira kalau kita yang di lapangan itu sampai jam 12 malam kita evakuasi itu gendong mang. Nah, ada satu kejadian yang memang waktu itu tiap pos kosong mang, kosong yang jaga, kosong semuanya pada ngirim. Saking banyaknya yang harus dievakuasi. Itu di Panjangcangan. Di Panjangcangan juga numpuk gitu. Ya kalau buat kita di atas 10 kan banyak kan gitu. Ini dikirim 10 ke bawah. Udah kita istirahat. Yang dari puncak ini teriak-teriak, woi ini di pos kemana woi, kosong. Dia mulai dari puncak ke Geger nggak ada orang, lewat lagi sampai ke Kandang Badak nggak ada, sampai ke Kandang Batu nggak ada mang, sampai ke Batu Kukus. Pada akhirnya dia pusing selesaiin dia sendiri sampai Cibodas mang. Ada itu salah satu senior itu beras sampai udah nggak usah diganti katanya, langsung aja. Tapi dia nggak kembali lagi mang. Kesempatan sekalian turun. Itu waktu itu dia nggak kembali lagi, tapi nggak apa-apa. Nah kita habis di Rawadenok ini, di Rawadenok ada banyak keseruan lah di situ. Nah, keseruannya kan kita menjadi perawat dan menjadi dokter dan ranger gitu. Wah gitu. Kamu sakit apa? Nah, kalau ke perempuan mang, kalau laki-laki, lu sakit apa? Nah, itu bedanya mang. Sorry. Nah itu. Habis itu tenda kita tidak selalu dibongkar mang. Jadi satu tenda bisa berjejer 4 mang yang sakit itu. Yang lama waktu itu memang kenapa sih nggak langsung jalan aja itu sampai malam? Nggak bisa karena kondisi hujan itu nggak bisa dipaksakan. Yang sehat teman-temannya kita silakan. Ini percayakan kepada kita waktu itu kan gitu.
maksudnya percayakan tuh supaya dia kembali lagi ke sana ya gitu. Nah itu dijajarin semua dokter, cek dokter kamu udah mulai bisa jalan. Nah itu dibawa masuk lagi ke tenda yang ini kayak gitu. Jadi ngantri di dapur umum, ngantri di tenda juga ngantri. Jadi per 3 tenda yang ada di tiap pos itu penuh mang semua. Tenda perawatan. Tenda perawatan. Termasuk tenda kita kan gitu. Itu saya pikir bukan karena para pendaki waktu itu lemah loh mang. Karena satu kondisi hujannya waktu itu sangat ekstrim mang. Ekstrim. Saya pikir mereka tetap kuat-kuat sebenarnya gitu. Cuman kan kalau misalkan kebanyakan perempuan mang, waktu itu kebanyakan perempuan. Karena memang ya basah lah mang, telat pakai jas hujan atau segala macam gitu. Nah itu yang memang ngedrop gitu. Waktu itu baju saya hampir dipinjemin semuanya mang ke si para yang sakit itu, pasien. Karena memang mereka kan nggak punya ganti lagi. Nah, saya nggak tahu yang lain juga sama kayaknya, kalau perempuan ke perempuan, kalau saya ke laki-laki gitu. Pinjemin jaket. Nah habis itu kita lanjut lagi dari Panyangcangan. Nah ini PR kita semua kan numpuk di Panyangcangan. Pos terakhir semua ranger turun ke situ. Habis turun di situ mulailah kita meeting karena ada beberapa yang memang ya agak kesurupan mang. Kita pikir sih ini bukan kesurupan tapi kedinginan atau, tapi dia teriak-teriak mang, oh di tenda tuh. Kalau saya kan pemalu orangnya, kalau ada yang kesurupan saya suka diem aja gitu, soalnya terpaksa kan ya masuk gitu. Habis itu yang ini adalah beberapa kayak Dilau misalkan, dia kan suka ngurusin yang ini Dilau, dia ini gitu. Ada 2 orang yang kesurupannya menurut kita ya nggak habis. Pada akhirnya kita bawa mang itu mah digendong. Jadi gendong ininya tangannya kita ikat itu senyaman mungkin lah, nggak menyakiti kan. Oh dia sampai begini mang, digendong capek, lebih capek ngegendong yang kayak gitu mang. Karena dia ada gerakan gitu sampai jadi kita serem sendiri kan. Nah permasalahannya kalau diikat gitu itu nggak bisa gantian mang. Ya. Iya, senior pinter-pinter. Ya udah diikat. Kita sih ngikut-ngikut aja waktu itu. Ikat gitu. Pikir-pikir di jalan, ini kan nggak bisa gantian. Kalau gantian gimana kan gitu. Wah, teman saya satu waktu itu yang ngegendong yang si keserupan itu. Sampai ke kita langsung ke Mandala Kitri ya, Mang. Jadi udah beres, Mang, dia mah. Lelah mungkin dia. Jadi kesurupannya habis. Lapar itu. Salatri itu habis mang. So udah saya istirahat lah karena memang ya, manusia tuh. Erik juga capek waktu itu, istirahat, jalan lagi sama teman karena naik lagi ke Panyangcangan. Panyangcangan. Adapun kalaupun misalkan si korban atau si orang yang sakit ini bisa dibawa sama senior semuanya, tapi kan ada barang yang ditinggalkan. Nah kita gantian bawa barang gitu waktu itu. Jadi saya evakuasi itu dari kalau dihitung semalaman itu rata-rata orang ranger atau saya volunteer itu bisa 6-7 kali bolak-baliknya. 6-7 kali. Semua ya mang rata, ini semua rata karena dari sini ini gantian dari estafet gitu. Memang tidak terlalu jauh hitungannya, cuman kalau bolak-balik ini bikin jauh gitu. Nah itu kita yang di Panyangcangan kontak, oke kita butuh personil 4 orang buat beresin alat. Jadi semua yang sakit akan kita turunkan semuanya sekarang kan gitu. Oke, jadi senior semua nurunin si yang sakit, tapi barang masih banyak. Makanya saya dan teman saya 4 orang datang lagi ke atas, kan di atas ada 2 orang, kita jadi 6 orang kan, 6 orang langsung beres-beres semua tuh, beres-beres. Kita turun itu bawa alat 1 orang mang, saya di sini keril, ini keril. Nah
ini ada lagi, karena kan memang Teng-teng. saking banyak itu semua orang begitu. 6 orang tuh bawaannya begini gitu. Kita pikir kan kalau misalkan senior pada balik lagi juga capek, mereka dari atas ngiriman terus orang kan gitu. Dokter nggak mungkin, perawat nggak mungkin juga kan gitu. Nah waktu itu kita beres-beres, turun sampai ke ke Mandala Kitri, saya dan tim terakhir tim terakhir itu jam 3 subuh. Jam 3 subuh selesai udah gitu. Beres jam 3 subuh. Di bawah itu ada acara, sebenarnya harusnya peserta itu selesai di jam 5 Mang. Jam 5 sore itu sebenarnya harusnya peserta minggu tuh harus sampai di bawah, udah turun semua. Karena memang dari jam 1 kalau nggak salah, jam 1 atau jam 2 itu hujan. Mereka memaksakan jalan gitu. Disitulah mulainya sebenarnya. Sampai ke puncak ada yang drop, ada yang apa gitu. Itu mulainya di situ. Karena kondisi hujan waktu itu gitu. Bukan, saya yakin bukan mereka kurang persiapan, enggak. Karena memang kan kalau hujan di Gede dipaksakan dari puncak ke bawah kan masih jauh sebenarnya gitu. Apalagi dengan kondisi keril yang sudah basah kuyup. Makanya buat teman-teman saya bilang, sekecil apapun barang kita bungkuslah sama plastik gitu. Jadi kalaupun kerilnya basah dalamnya enggak kan gitu. Nah itu Mang mulainya. Terus jam 3 di bawah ya kita makan lah. Kita makan segala macam. Di bawah itu belum selesai ternyata. Masih ada lagi yang kesurupan kayak gitu, teriak-teriak ya. Teriak-teriak di Mandala Kitri. Di Mandala Kitri gitu. Itu kan sudah ada dokter lah sama tim lain. Kita hanya ya istirahat semua gitu. Nah itu Mang, evakuasi yang menurut kami itu terorganisir. Kalau capek, kalau misalkan tidak terprogres, saya pikir itu akan capek. Ya. Karena nggak mungkin dari puncak ngirim ke Panyangcangan, itu dari Panyangcangan harus naik ke puncak. Ya. Itu saya pikir justru di situ akan buang waktu banyak gitu. Jangankan 6-7 kali, sekali aja kalau itu mah udah. Iya. Waktunya panjang gitu. Terkecuali yang tadi yang sakit 1 orang, tiap pos nggak ada, dia langsung bablas tuh ke Mandala Kitri. Maksudnya nggak ada di tiap pos itu kan bukan memang sengaja meninggalkan pos, tapi karena memang banyak yang harus dibawa pos turun. Pos kosong itu volunteernya ya Mang, bukan pos kosong secara kosong, tapi kan di situ ada perawat, ada medis lah, medis. Kalau medis tetap ada standby. Cuman yang volunteernya ini yang bagian memang harus mengevakuasi, ngegotong itu nggak ada, karena memang banyak yang harus digotong gitu kan. Itu kalau Amang ingat total yang harus dievakuasi, baik dia ringan, nggak ringan sih ya karena harus digotong mah, yang indikasi kesurupan lah atau apa, itu kira-kira berapa orang Mang? Kalau yang sakit itu saya pikir banyak Mang. Tapi kalau untuk kita ngambil keputusan yang ini harus diangkut karena takut lebih parah, sebenarnya dia seharusnya bisa jalan, seharusnya. Tapi karena memang tenda atau tiap pos sudah penuh, itu harus kita evakuasi Mang. Jadi setidaknya yang misalkan ini potensi akan, kata dokter ini harus dibawa karena memang ini. Nah itu paling itu yang kita ajar. Kalau 3 orang kita ajar 3 orang gitu. Jadi by keterangan dari dokter ya, yang ini harus digotong misalnya. Kalau yang ini bisa jalan aja gitu. Kata dokter misalkan kalau yang ini 1, 2, 3, 4 misalkan ya. Ini mah masih kayaknya bisa pakai vitamin, minum vitamin. Dia butuh istirahat. Tapi kalau misalnya yang itu Kang harus diangkut, karena kalau didiamkan di sini akan lebih apa. Itu kita juga tetap ini dokter. Karena kita nggak tahu ya. Makanya di atas juga senior ngirim itu karena pasti sudah ini dokter. Sudah konsultasi dengan dokter ya, perintah dari dokter. Karena kalau didiamkan juga malah makin parah. Atau yang di luar kehujanan harusnya dia bisa sembuh, karena nunggu yang di dalam penuh, ini malah jadi bruk bisa lebih banyak sebenarnya Mang. Gitu. Itu kondisinya waktu ada itu. 10 orang lebih Mang. Kalau yang sakit itu dari 600 saya pikir banyak lah. Bisa sampai enggak setengahnya enggak. Cuman kalau yang sakit bisa sampai 60-an. Kalau yang ini Mang, jadi semuanya itu digendong pakai sarung atau memang pakai tandu atau gimana? Kita nanya ke dokter nih.
karena memang si pasiennya kan ngobrol ke dokter. Kalau misalkan kata dokter tandu ya kita tandu gitu. Kalau kata dokternya Kang digendong masih bisa kok, asal misalkan ada ikatan ya kita ikat. Gitu. Tapi yang parah mah ditandu gitu ya. Ditandu. Tapi ada yang Ada sampai ditandu, yang ditandu ada Mang. Itu yang evakuasi yang terakhir yang saya lupa tadi ceritain itu ada Kang Adun sama Kang Poroy. Nanti coba kita cek ke mereka. Saya dengar dari mereka itu selama perjalanan nandu 4 orang, saya nggak tahu 2 orang lagi. Yang jelas ada Adun, ada Kang Poroy itu 2 orang. Itu selama perjalanan banyak godaannya katanya. Tapi saya nanti kita cek aja. Si Mang Adunnya. Tapi dia lari-lari Mang. Gitu lari-lari sampai dikejar-kejar hal begitulah, nggak tahu itu. Jalur Cibodas. Jalur Cibodas Mang. Dia bilang Adun bilang itu dari Kanang Batu kita udah mulai digangguin hal kayak gitu. Itu mereka gitu. Kalau saya alhamdulillah waktu itu cuman Lancar-lancar ini aja lah, pinggang pegel-pegel aja ya. pegel aja. Nah itu teman-teman, waktu itu kegiatan sebuah jambore yang melibatkan sekian ratus orang pesertanya, dan teman-teman hampir semua volunteer waktu itu terlibat. Emangnya hadir semua volunteer Taman Nasional Gunung Gede Pangrango itu terlibat waktu itu. Nah itu dari teman-teman, bagaimana teman-teman volunteer bekerja. Kalau langsung dari bawah ke atas itu satu aja memakan waktu, karena memang ini sudah terorganisir dengan baik. Jadi mereka evakuasinya estafet dari pos ke pos, jadi memang tidak terlalu melelahkan, walaupun memang lelah dari Cibodas ke mana Mas Mang, pos Panjangcangan itu aja udah berapa jam. Itu harus ini bolak-balik. tidak booming Mang, tidak, karena memang tidak ada yang korban. Semua terselesaikan dengan baik. Dan mereka pulang ke rumah juga dengan baik-baik gitu. Jadi semuanya sehat lah sehat. Karena tiap pos tadi ada dokter, ada medisnya, dan teman-teman yang bagian ngangkutnya gitu. Kecuali sampai ada yang ini pasti rame. Ini enggak. Kok enggak rame Kang? Enggak, karena memang kita terorganisir dengan baik, terprogres. Jadi lebih ke kerjanya teman-teman volunteer untuk mengevakuasi peserta kegiatan waktu itu. Jadi sudah terorganisir, sudah terprogram dengan baik, sudah koordinasi dengan baik dari pos ke posnya, seperti itu. Itu aja teman-teman. Jadi kalau mau naik gunung, cek dengan baik, packing dengan baik, dilapis lagi, dibuat senyaman mungkin lah. Mau ke gunung itu bukan mau nyari sengsara, ya kan? Mana ada yang mau nyari sengsara. Itu sepele sebenarnya, tapi kan akibatnya itu. Nah, teman-teman, itu tadi cerita Maafi mengenai kegiatan Jambore waktu itu, bagaimana kerjanya teman-teman volunteer. Terima kasih buat kalian yang sudah like, comment, subscribe. Yang belum, boleh diklik nyalain loncengnya. Jangan takut naik gunung gede. Jangan takut naik gunung gede, karena ada teman-teman. Ada teman-teman volunteer di sana. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa tetap sehat, tetap positif. Salam damai Indonesia.